Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimani bidawa mulkillah. Amma ba'd. Hadirin jamaah, para pendengar yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ulun pribadi di siang hari ini bersilaturahmi ke rumah daripada pengasuh Pondok Pesantren Datuk Ismail dan putra daripada Tuan Guru Syekh Ahmad Mughni dan saudara kandung daripada guru kita, Guru Bahri. Beliau bernama Tuan Guru Haji Abdus Salam. Mungkin di siang hari ini dalam kesempatan yang berbahagia ini ulun pribadi ingin bertanya-tanya sedikit guru. Mungkin diantaranya nama dan silsilah pian, kemudian pian berapa tahun menuntut ilmu, di mana saja beliau antum mondok, dan guru-gurunya. Mungkin bisa kita ingin mengetahui sedikit demi sedikit guru antum guru. Dan yang mungkin yang bakal ditanya juga di antara para pendengar guru, dengan banyaknya antum catatan atau karangan-karangan kitab itu, dengan luar biasanya lah kita nih menilai daripada karangan antum guru. Di antaranya mungkinkah ada mandat atau ada firasat atau kan bahasa ada perintah daripada guru, atau memang kehendak hati ingin mencari ridha Allah mengarang kitab itu. Nah, itu mungkin nanti yang kita bakalan tanya guru. Di antaranya mungkin bisa antum mengenalkan diri, nama antum, bin antum, terus dilanjutkan dengan berapa tahun antum mondok itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Al-Fakir Haji Abdus Salam bin Ahmad Mughni bin Ismail bin Ahmad Thahir bin Syihabuddin. Syihabuddin ini mengatakan anak Datuk Kelampaian, juga mengatakan cucu Datuk Kelampaian, yaitu bin Khalifah Hasanuddin bin Syekh Ahmad Arsyad Al-Bajali. Itu yang mengatakan Syihabuddin cucu dari Datuk Kelampaian. Itu diantaranya diakui oleh Kiai Haji Sufyan Jalil. Beliau orang Martapura. Waktu di Makkah, beliau juga meninggal di Makkah Mukarramah. Lahir di Surabaya, kampung Arab, ya. 1 Zulhijjah 1398 ya. Kalau Masehinya ini agak sulit karena orang tua mencatatnya itu. Jadi ada yang mengatakan 1977, ada yang mengatakan 1999, bulannya juga entah bulan apa, yaitu kurang jelas. Yang jelas itu 1 Zulhijjah 1398. Terus antum guru lahir tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa guru? Nah, itu tadi 1 Zulhijjah 1398. Berarti sekarang sekitaran umur Sekarang 1942, jadi 44 kalau Hijriah. Dan di dalam bidaya antum itu mengenal agama itu guru, di pendidikan agama apa abah dulu yang mengajarkan antum atau langsung ke pondok pesantren? Yang pertama mengajarkan adalah ibu, karena bersama ibu sejak kecil di nama desa namanya Durian Gantang, Kecamatan Labuan Amat Selatan, Kabupaten Muarujambi, Kalimantan. Kemudian dari ibu diajar juga oleh nenek waktu itu, diajar juga itu mengaji Al-Quran, huruf
guru di kampung itu guru Masrani dan lain-lain. Pada usia SD kelas 5 naik ke kelas 6, nah, kita disuruh mondok ke pesantren Hidayatul Rahman waktu itu, Surabaya, yang diasuh oleh kakak kita sendiri. Itu sekitar umur 11 tahun. Nah, sampai ke tahun 1987 kalau tidak salah, itu 1 tahun dari berdirinya pesantren Hidayatul Rahman. Ini kita generasi kedua, angkatan kedua dari pesantren tersebut, yang kemudiannya diganti dengan nama Nurul Muhyiddin. Asalnya Ar-Rahman menjadi Hidayatul Rahman, jadi Nurul Muhyiddin. Nah, di situ kita mondok 5 tahun. Nah, waktu itu cuma 5 tahun masa. Jadi pada tahun 92 kita tamat dari situ, kemudian kita belajar dengan orang tua sampai 94. Jadi 92 ke 94 itu kita belajar dengan orang tua. Ya, mulazamah di akhir masa hidup. Iya. Setelah itu kita disuruh ngajar, karena prinsip dari orang tua dan kakak ini adalah mengajar itu adalah belajar. Jadi kalau kita belajar aja terus, itu lama baru alim. Kalau kita mengajar, kita harus mutalaah banyak kitab, terus membaca banyak kitab, menguasai pelajaran, maka kita cepat menjadi alim. Kalau mau cepat jadi alim, maka mengajarlah. Dari orang tua saya mengajar dari kelas 1 kemudian 3 kemudian kelas 6 di pesantren Rahmatul Ummah. Waktu itu belum disatukan dengan Hidayatul Rahman, jadi Nurul Muhyiddin. Kita mengajar dari 92 itu sebenarnya, dari lulus di Hidayatul Rahman itu ya sampai 98. Jadi 6 tahun. Dari 98 itu kita mulai keluar gelanggang lagi, keluar pondok. Ada pondok pesantren. Area pesantren itu ceramah di masyarakat, itu ceramah di kampung. Iya. Sampailah kita pada tahun sekitar 98 itu juga kita sampai ke Kaltim waktu itu. Kaltim bulan-bulan Mi'raj atau bulan-bulan Fitr dari Kaltim. Akhirnya pada tahun 2009. Nah, jadi dari tahun 98 kita keluar pondok, keluar gelanggang pondok, ceramah di berbagai desa, berbagai kota, sampai pada tahun 2009 nah, kita menetap di Kaltim, di tanah Kurogot, kemudian Samarinda, kemudian pada tahun 2015 kita menetap di Kuwaru. Nah, itu. Tapi menuntut ilmu itu tidak pernah berhenti. Jadi kita mengajar sebenarnya belajar, dan kita ditinggalkan orang tua pada usia 17 tahun. Jadi hanya mulazamahnya 2 tahun, maka kita masih merasa kehausan. Maka kita suka
bagaimana caranya, yaitu memperdapati yang belum kita dapati daripada ilmu. Kita suka berziarah kepada alim ulama, berkunjung, berziarah, istilahnya ambil sanad. Ya begitu. Karena mengaji kitab pada waktu yang singkat itu tidak mungkin, akhirnya kita suka meminta ijazah, ijazah umum atau ijazah khusus pada amalan, wiritan atau itulah. Nah, dalam rangka ijazah ini tabarukan istilahnya. Kita pengen sekali mondok di mana, tetapi ya kita sudah berkeluarga pada tahun 95, sudah ada tanggungan, jadi mondok itu susah sekali, dan sudah orang tua meninggal, banyak rintangan dan banyak kendala intinya. Tetapi ya semangat tidak pernah habis, dan sejak kita belajar, kita berusaha merampungkan pembahasan dalam suatu tulisan. Jadi banyak sekali tulisan kita yang bahkan tidak dicetak atau tidak dipublikasikan karena hanya sekedar rampungan bahasa. Nah, jadi kita biasa mutalaah itu kalau membuka kitab dari maghrib itu atau dari habis isya dijamin sampai subuh. Nah, karena suka merampungkan suatu masalah daripada ilmu itu, kita tulis pada suatu bahasan air, bahasan fidyah, bahasan bahasan zakat dan lain sebagainya. Dari sekian kitab atau referensi yang ada pada kita, kadang kita membuka sampai 20 kitab. Nah, jadi ada istilahnya otodidak, belajar otodidak, dan ada juga belajar talaki. Dasar belajar adalah talaki, dan kita belajar otodidak juga. Kemudian di samping itu ada belajar tabarukan. Nah, jadi ada talaki, ada otodidak atau malah ada tabarukan. Nah, ini begitulah perjalanan yang kita lalui. Tabarukan ini alhamdulillah dengan kurnia Allah kita mengambil tabarukan dari 941 ulama di berbagai belahan dunia ini, timur dan barat. Karena kita suka berkunjung, bersilaturahmi, atau kalau tidak kita bertelepon dan sebagainya. Di antaranya guru, nama-namanya guru antum tabarukan itu yang antum sampai saat ini antum masih ada hubungan lewat telepon, lewat di antara guru-guru. Di antaranya sudah meninggal, banyak. Di antaranya yang paling berpesan itu di Yaman adalah Habib Abdullah Hamid bin Hamid bin Abdul Hadi Al-Jailani. Bertemu hanya singkat di Dawan, di Khuraibih di Dawan. Bertemu hanya singkat, 1 hari itu saja, tapi berkesan luar biasa. Kita memandang wajah beliau seperti memandang wajah Rasulullah. Beliau bersinar dan ceria dan sebagainya istilahnya. Waktu itu kita naik taksi ke sana dari mana ya? Dari Tarim atau dari Hautoh dengan Ustaz Hilal atau dengan Hilal dengan saya lagi ke sana, cuma ziarah saja, berkunjung saja. Dan untuk menemui rumah beliau itu harus nyungsep dulu di lorong gua, naik ke atas gunung sana itu. Di sana ada rubatnya Besaudan, Abdullah Besaudan. Kemudian naik lagi ke atas sana ke guanya Habib Toha Albar. Nah, jadi kami
bertemu di guanya di Toha Albar itu bercengkrama dan bermusnah. Dan ketika kami minta ijazah kepada beliau, beliau nangis. Misli yustajaz, seperti aku ini diminta ijazah ibarat. Dan seterusnya. Di antaranya juga yang paling berkesan di Yaman Utara adalah yaitu Profesor Dr. Habib Hasan bin Muhammad Makbuli Al-Ahdal. Kami berkunjung ke rumah beliau di Murawah. Saking mulianya beliau, akhlaknya, kami dijemput ke terminal istilahnya oleh anaknya, ditungguin dan sebagainya. Dan menemui beliau ini sudah berapa upaya di sana. Beliau mengajar di Masjid Muhammad bin Nasir, mengajar tafsir Qurtubi, tapi bertemunya sewaktu di Murawah. Masya Allah. Di antaranya juga yang berkesan itu Al-Allamah Al-Murabbi Al-Habib Abdullah bin Saleh Al-Haddad di Hawi Al-Hawtah, seorang ulama besar yang mutakhasyin, ya baju beliau saja sobek-sobek. Dan kami membaca risalah muawanah pada beliau. Kalau kepada Habib Hasan Al-Ahdal ini kamu membaca syarah Bukhari karya Al-Imam Ad-Damamini dan lainnya. Di antaranya juga cukup banyak. Nah, itu di Yaman ada Habib Abdullah Jailani, ada Habib Abdullah bin Saleh Al-Haddad, ada Habib Hasan Al-Ahdal, ada Habib Abdullah Ainul Karim bin Syihab, ada Habib Muhammad bin Ali bin Abu Bakar Al-Junaid, ada Habib Syekh bin Saleh bin Abdullah Al-Habsyi Munsib Hawtah. Ada banyak sekali. Ada Habib Ali Masyhur, ada Habib Salim Syatiri. Nah, ini bertemu singkat-singkat saja. Tapi ketika bertemu singkat itu selalu minta ijazah karena seperti tidak mungkin mondok begitu. Terus guru antum selama mondok di pondok pesantren atau selama dalam masih pendidikan beragama itu, antum pernah tidak mondok pesantren ini keluar daripada Indonesia? Tidak pernah ke pondok di luar Indonesia, cuma sering ke halaqah ulama. Halaqah jadi ikut orang ngaji. Misalnya di Makkah, di Zabiyah, ikut ngaji. Mondok saya seperti khariji begitu, tidak mondok di dalam, di luar. Itu di mana ya, Syed Ahmad Maliki. Kalau di Makkah di Syed Hamid Al-Kaf, di Syed Abbas sama waktu masih hidup Syed Abbas Al-Maliki, di Syekh Jamhuri, di Syekh Makki, di Babul Umrah di Masjidil Haram. Kemudian di Zabid kita ngaji dengan Syekh Izzi Al-Ahdal, Muhammad Izzi bin Sulaiman Al-Ahdal, dan yaitu Zain ikut saja. Dia dengan Muhammad bin Ahmad Daud Al-Battah Al-Ahdal di Zabid 2 hari saja. Di mana lagi di Thailand juga dengan Syekh Ahmad bin Abu Bakar Al-Ma'mawi, Sahih Muslim, dan banyak sekali. Artinya kita ikut pada pengajian mereka juga di Jawa dan lain-lain. Kemudian guru, antum di antara putra Syekh Ahmad Mughni yang ke nomor berapa, guru? 7. Berapa saudara di antara putra almarhum? 8 yang istilahnya hidup. 8 yang hidup. Ya, kakak kita KJ Muhammad Bakhir nomor 6, kami nomor 7. Mungkin di antara kakak antum pertama sampai saudara antum yang terakhir itu mungkin bisa kita ingin mendengar dari antum sendiri,
pertama almarhum Kanda Haja Zahra, yang kedua almarhumah yang Kanda Haja Bukis, yang ketiga almarhumah Kanda Haji Khamsah, kalau tidak salah ini urutannya 1, 2, 3 ya. Yang keempat almarhumah Kanda Haja Jumrah, yang kelima almarhumah Kanda Haja Syarifah, yang keempat Kiai Haji Muhammad Bakhit, yang keenam ya, yang ketujuh Al-Fakir, yang kedelapan adik saya Siti Aminah. Itu betul tidak info yang Ana dengar dan beberapa orang katakan istri daripada Syekh Ahmad Mugni ini bukan hanya satu, atau memang satu dari antara saudara antum itu dari satu ibu kah atau beda ibu? Istri almarhum ayah kami ini ada 11, dan istri pertama itu namanya Zainab. Nah, inilah yang melahirkan dari Kanda Haja Zahra sampai Kiai Haji Muhammad Bakhit. Kemudian ada lagi istri yang lain melahirkan tapi meninggal. Kemudian menikah dengan ibu saya yatim. Ibu Zainab itu juga anak yatim, ibu saya juga anak yatim. Kemudian melahirkan Al-Fakir dengan adik saya Siti Aminah. Berarti antum satu kandung sama Guru Bahit, cuman beda ibu gitu? Iya, beda ibu. Satu nasab, beda ibu. Iya, satu nasab beda Kalau ibu. Satu ibu beda ayah, beda nasab. Iya, betul. Terus ini Guru, rumor mengatakan katanya antumnya juga banyak putra putri kah Guru? Alhamdulillah ada putra putri 9 ya hidupnya. Kalau meninggal mungkin ada berapa ya? Yang sudah lahir 5 hari, yang dalam kandungan. Ini beliau ini termasuk salah satu pengasuh Pondok Pesantren Datu Ismail, yang mana Datu Ismail ini saudara bertempat tinggal di Desa Kelempang Sari atau Trankuaro, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, yang mana beliau ini termasuk juga orang selain mengasuh di pondok pesantren, dan beliau juga banyak tempat-tempat yang didatangi beliau untuk menyebarkan ilmu agama yang beliau dapat daripada guru-guru. Mungkin bisa kita dengarkan juga dari beliau di tempat mana saja beliau ini punya majelis atau berdakwah. Ya, baik. Sejak umur 16 tahun kita mewakafkan diri di jalan Allah. Jadi hampir jarang istirahat. Hampir full istilahnya, jarang tidur, jarang istirahat, jarang santai, kecuali waktu-waktu tertentu istilahnya untuk merehat. Maka sedapat mungkin kita mendatangi tempat dakwah yang sulit didatangi oleh orang lain, atau tidak mau orang lain ke situ. Daerah-daerah yang terjal, yang jauh sekali, yang aksesnya susah atau sambutannya tidak ada sambutan di situ. Jauh-jauh ada sambutan istilahnya dan sebagainya. Daerah seperti ya pelosok di Kalimantan Selatan, di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Timur. Nah, itu saja. Jadi daerah-daerah mana ya? Daerah non muslim, daerah. Terus apa yang antum dapatkan Guru di saat antum mewakafkan diri antum di dalam berdakwah? Rintangan-rintangan yang paling antum berkenan sampai saat ini tuh, yang antum bahasanya itu bakal menjadi kenang-kenangan untuk putra-putri dan cucu antum tuh Guru. Karena kadang kita dalam keadaan berdakwah, dalam keadaan yang banyak rintangan apa kan, kita tuh pasti diingat terus sama kita. Dulu bisa kita ceritakan dan bisa kita buat manakib kita sendiri bahkan. Ya mungkin ada di antara antum, mungkin Guru bisa kita pingin dengar Guru yang sangat berkenan sama antum. Alhamdulillah kita tidak pernah merasakan suatu rintangan atau tantangan. Itu soal-soal biasa saja. Kita ya pernah sampai diancam mau dibunuh dan lain-lain. Itu hal-hal yang biasa. Kita anggap sesuatu yang
biasa. Jadi bukan teror itu bukan hal yang luar biasa atau sering terjadi, itu biasa-biasa saja. Mau ancaman rampok, ancaman dibunuh, ancaman dan apalagi ya trouble di perjalanan dari itu banjir kita seberangi, kemudian becek dan bermalam di hutan dan hal lain sebagainya. Itu ya daerah-daerah sulit kita tidak juga membanggakan diri, tidak juga meriakkan nama, tapi tahaddusun bi nikmah. mau bagaimana ya, sulit sekali kita menceritakan. Terus yang Ana baca juga di antara pesan yang antum kirim di via WhatsApp, di via Facebook, di antara masalah barang siapa yang ingin wakalah. Nah, itu sampai saat ini yang bikin pertanyaan pribadi buat Ana guru. Itu maksudnya wakalah dicatat di karangan antum. Maksudnya wakalah itu seperti apa, guru? Nah, alhamdulillah Al-Fakir menulis, katanya ada teman mendata tulisan Al-Fakir ini 110 karya yang sebagian manuskrip masih ditahqiq, istilahnya masih diteliti lagi. Di antaranya itu ada tentang wakalah fil ijazah. Jadi Al-Fakir ini diijazahi dan diwakalahi oleh lebih 25 ulama yang mereka mengijazahi Al-Fakir ini dengan yaitu juga keluarga, kemudian murid, dan siapa yang Al-Fakir ingin istilahnya untuk mengijazahinya, maka mereka mengijazahi semuanya. Nah, itu ada datanya, itu minimal. Bahkan jika kita masuk pada grup Masyikhah Banjariyah yang mereka mengijazahi dengan istida'ah atau permohonan grup Masyikhah Banjariyah, itu tertulis di situ mengijazahi sampai ke murid, sampai ke siapa yang menyukai atau yang kita ingin memberi dia ijazah. Maka itu lebih dari 250. Jadi wakalah itu adalah yaitu pertama dahulu kepentingan sanad. Sanad itu yaitu meriwayatkan suatu hadis atau suatu kitab atau suatu amalan. Nah, cara mendapatkan kitab, mendapatkan hadis, dan mendapatkan amalan itu dengan samaan, mendengar, atau dengan ijazatan, diijazahi. Nah, ijazah ini memang lemah. Dia tidak masuk dalam syarat Imam Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari. Karena salah satu keistimewaan syarat Imam Bukhari dalam Sahihnya adalah al-luqyah, bertemu. Jadi seorang murid mesti bertemu dengan gurunya baru ia meriwayatkan. Itu syarat Imam Bukhari. Tapi para ulama mempermudah, seperti imam-imam yang lain selain Bukhari tentunya. Seperti Imam Muslim, walaupun tidak bertemu asal dia satu zaman. Nah, maka ada ijazah ini yaitu membolehkan meriwayatkan. Artinya meriwayatkan ini menyampaikan. Ilmu ini adalah amanah. Jadi dia tidak boleh disampaikan kecuali sebagaimana yang kita dengar atau yang kita diberi izin untuk menyampaikan. Ijazah ini istilah kita izin menyampaikan, izin mengajar. Kita dapatkan waktu usia 16 tahun juga. Izin apa lagi ya? Izin menghadiskan hadis, izin berkhutbah, izin ini, izin itu namanya ijazah. Ada izin khusus maka disebut ijazah khusus. Nah, ada izin umum disebut ijazah umum. Yang lebih khususnya adalah al-wakalah fil ijazah. Itu mewakilkan dalam memberi ijazah. Itu seorang guru memberikan izin kepada kita untuk memberikan izin lagi kepada orang lain. Nah, ini namanya wakalah fil ijazah. Itu keistimewaan. Tidak semua orang diberi izin untuk memberi izin kepada orang lain. Terus wakalah ini yang antum share itu khusus untuk para asatid ustadz atau
umum bagi masyarakat minal muslimin wal muslimat, orang Islam. Nah, itu khusus. Jadi kalau dia tidak punya santri, tidak punya murid, tidak diberi wakalah, tidak diberikan wakalah. Jadi wakalah ini izin dari guru-guru al-fakir, kemudian wakalah dari al-fakir juga. Artinya wakalah ini pada sekian ilmu yang kita terima dari para guru secara riwayat, istilahnya namanya riwayat. Ini adalah awal mula dari paham. Nah, ilmu itu adalah paham, tapi riwayatnya adalah informasi. Nah, informasi awal, setelah kita pahami baru menjadi ilmu. Jadi dia bahan baku daripada ilmu itu. Ilmu akan menjadi amal menjadi ikhlas menjadi istiqomah. Ini harapannya seperti itu. Alhamdulillah agak sedikit sudah paham sudah masalah wakalah. Terus mungkin bisa kita lanjut pertanyaan sedikit guru. Antum bertempat tinggal langsung di saat ada orang yang memberikan wakaf tanah, kemudian antum bikin pondok pesantren. Yang ingin kita pertanyakan, antum itu maksud memberikan nama daripada pondok pesantren Datu Ismail itu apa memang mandat dari almarhum abah ayah, atau memang keinginan hati, atau ada isyarat-isyarat yang lain? Baik, mencari nama itu susah sekali. Kita bernama dengan nama pesantren kita dahulu, misalnya tempat kita belajar nama Nurul Muhibbin misalnya, itu bagus-bagus saja. Tetapi kita ingin tidak copy paste, istilahnya mendompleng suatu, istilahnya dalam tanda petik ya, tidak. Kita ingin mandiri dengan usaha sendiri, dengan di atas bimbingan dan barokah daripada guru kita. Nah, jadi maka itu kita tidak menamakan nama dengan pesantren yang sudah ada, pesantren baik Isnul Amin atau Darussalam atau Nurul Muhibbin. Kita ingin nama mandiri, biasanya karya sendiri dengan jeripaya sendiri dan sebagainya, atas bimbingan dari guru-guru kita juga, hingga di logonya pun ada 232 istilahnya, tetap saja. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita tidak memiliki suatu nama, maka bukan kita mendompleng nama datuk kita, karena di sini nama datuk itu tidak dikenal. Karena di sini bukan Kalimantan Selatan ya, kalau tidak dikenal. Tidak kalau kita menamai tokoh terkenal di sini misalnya. Nah, jadi nama datuk kita pun di sini tidak terkenal. Jadi bukan mendompleng nama beliau tidak. Tetapi karena kita mengingat kewaraan beliau di dalam berfatwa. Pada dikisahkan zaman dahulu ada satu kasus di negara itu, orang nyewa sampan, nyewa perahu. Terus ketika perahu itu disewa, dijalankan, meloncatlah ikan ke dalam sampan itu. Saking waraknya orang dahulu itu, jadi yang menyewa ini tak mau mengambil ikannya, yang punya sampan pun tak mau mengambil ikannya. Kata yang nyewa ini, kan aku nyewa untuk kepentinganku, bukan untuk nyari ikan. Nah, jadi ikan ini milik yang punya sampan. Kata punya sampan, pokoknya sudah kau sewakan, mau jadi dipergunakan untuk apa ya, aku hasilnya aku tidak mau ngambil. Nah, saking waraknya orang dahulu itu, maka datanglah berdua ini kepada Datuk Ismail. Datuk Ismail pun tidak langsung menjawab. Beliau pada atas alimnya, dan beliau murid oleh para murid-murid Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Luar biasa alimnya. Semakin alim, semakin warak dalam berfatwa. Beliau tidak mau menjawab. Beliau kumpul semua ulama di negara atau di Pasungkan waktu itu. Mereka pun akhirnya berbeda pendapat. Yang mana al-aujah fid dalil,
Ini bukan asal perasaanku begini, tidak. Menurutku, tapi al-aujah min haitsu dalil, yang lebih sahih dari segi dalil apa? Istilahnya ada yang mengatakan itu milik yang menyewa karena dia itu haknya. Ada yang mengatakan juga milik yang menyewakan. Menyewa dan menyewakan kan beda. Menyewakan dengan dalilnya sendiri. Akhirnya kata datu kita atau kata yang lainnya disepakati belah dua. Jadi saking waraknya satu ekor ikan saja, seikung iwak saja dibelah dua. Nah, kita pun tidak bisa melakukan hal ini. Suara ini kita tidak, bos. Istilahnya kita ini ya, kita tahu sendiri bagaimana kita ini bercelumuran dosa juga. Tapi paling tidak, itu apa namanya? Kita ingin sekali seperti waraknya orang dahulu itu. Kehati-hatian mereka dalam harta, dalam fatwa, dalam masalah makan. Walaupun kita membayangkan aja sulit juga kita mengamalkan itu, tapi keinginan yang itu ingin kita refleksikan dalam keseharian. Paling tidak tabarukan dengan kewaraan orang dahulu itu, sehingga ya itu saja kita bikin nama pondok aja, nama Datuk Ismail. Maka ya kita dari pondok ini sewarak mungkin, sedapat mungkin kita mengikuti kewaraannya orang-orang soleh terdahulu. Nah, dalam pendanaan, dalam sebagainya. Nah, itu mungkin tinggal berdoa kepada Allah, semoga kita ini dihadirkan harta-harta yang halal, yang barokah, istilahnya. Amin. Tidak juga menuduh orang, tidak. Tapi ya begitu saja. Tapi Ana salutnya tuh sama antum dengan tekad bulat niatnya itu dalam membimbing pondok pesantren lo dari nol kita ngelihat santri itu istirahat tidurnya hanya di bawah terpal, sampai sekarang ini dihitunglah daripada 100% ini mungkin 60% yang ada. Saking doa dan tekad bulatnya beliau ini dalam membuat pondok ini. Dan insya Allah mudah-mudahan santri semua yang lulus di sini insya Allah mudah-mudahan dapat doa berkah beliau dan datuk beliau, abah beliau. Amin insya Allah. Guru, mungkin ada kalimat sepatah dua patah buat jamaah haus ilmu, dan kita collab channel YouTube Mahabbah channel. Alhamdulillah haus ilmu sekarang ini collab dengan Mahabbah channel, yang mana mudah-mudahan dengan kalimat sepatah dua patah dari antum, insya Allah jamaah yang tadinya kurang mengenal ulama, kurang dekat dengan ulama, insya Allah mereka lebih dekat dan lebih mengenal ulama, guru. Yang tadinya kurang kecintaannya kepada ulama karena mungkin kesibukannya dengan dunia, insya Allah mudah-mudahan dengan ada channel ini, dengan konten ini, insya Allah mereka lebih dekat lagi, guru. Mungkin ada sepatah dua patah dari antum, guru, untuk menyemangati mereka semua, guru, terutama saya pribadi, guru. Tentang apa nih? Ya sekata dua patah lah apa antum mau disampaikan. Menuntut ilmu. Iya. Ya, kami bukan ulama dan kami berkhidmah saja, jauh sekali dari kriteria ulama. Jadi kalau ada kita kenal dengan ulama, maka hargailah, hormatilah. Dan satu hal yang cukup penting katakan oleh Syekh Mukhlid Al-Hudzaifi, guru kita pada thariqah, salah satu thariqah. Di hadapan guru itu seorang murid ini tidak boleh megang tasbih, tidak boleh megang sejadah, seolah-olah sholat sunnah istilahnya di hadapan guru. Justru di hadapan guru itu kita seperti orang bodoh, agar kita dimarahin oleh guru itu. Nah, jadi banyak sekali rangkaian adab-adab yang dibicarakan oleh ulama. Di antaranya juga apapun kesalahan kekurangan guru itu harus dimaafkan. Harus dimaafkan, harus dilupakan. Jadi jangan kita menilai guru siapapun ya,
syukur siapapun itu, wah dia itu begini. Ini apa namanya, bahagian orang-orang yang tak akan mendapatkan keberkahan. Mau dia Habib atau dia bukan Habib, punya guru lah istilahnya. Apapun permasalahannya, problematikanya, kekurangannya, aibnya, jeleknya, itu dimaafkan, dilupakan. Dan begitulah apa yang diajarkan oleh Mbah Khalil, Syekhuna Khalil Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Jadi kalau kita protes kepada guru itu, wah, tidak akan mendapatkan barokahnya. Dia kesalahan dia, urusan dia dengan Tuhan. Dia mungkin lebih tahu daripada kita. Mau dia bertemu dengan guru-gurunya, istilahnya kan. Mau kita istilahnya walaupun mungkin tua usia, tapi ya siapa kita mau mengkritisi alim ulama. Nah, ada seorang murid yang ikut ngaji ke Mbah Khalil, dan Mbah Khalil ini tanpa penjelasan ngajinya itu. Ngaji itu bukan seperti orang sekarang diterangkan panjang lebar, tidak. Mbah Khalil ini katanya, ini riwayat, istilahnya diriwayatkan dari murid-murid guru-guru kita, dari murid-murid Mbah Khalil. Jadi Mbah Khalil ini mengajarkan itu ya apa namanya, surugan atau apa artinya, dibaca aja tanpa dhamir itu dikembalikan. Innahu kadzalik, innahu itu bahwasanya dia seperti itu, tidak dijelaskan dia siapa seperti itu apa. Innahu kadzalik. Lalu ada seorang murid bertanya, guru, oh bagaimana innahu siapa kadzalik seperti apa, tidak dijelaskan dhamir kepada kembalinya kepada apa. Maka apa jawaban Mbah Khalil? Innama ya'rifu dhamir sahibud dhamir. Hanyalah orang yang tahu kemana kembalinya dhamir itu orang yang memiliki hati. Jadi kalau dia perhatikan dari pertama, dia paham bahwasanya dia itu seperti itu, dia siapa seperti itu apa. Dia kalau dia menyimak dari pertama, dia paham. Ya. Jadi orang besar itu justru terlihat kecil. Orang besar itu terlihat justru biasa-biasa saja, tidak jelaskan sedemikian rupa terangnya apa istilahnya. Nah, jadi wallahu alam. Nah, maka misalnya kita belajar dengan Syekh Hamid Alawi Al-Kaf di Makkah. Wah, kita mana mengerti. Kita juga belajar dengan almarhum ayah anda kita. Mana mengerti kita. Sekian tahun, paling 1-2 hal yang kita ingat. Makanya kalau kita belajar tuh nulis. Nanti suatu ketika tulisan ini dibaca lagi, Allah timbul paham. Kalau kita belajar dengan Syekh Hamid Alawi Al-Kaf, mana paham? Lu baca aja. Bahkan tak diartikan, apalagi dikembalikan dhamirnya kemana, kan? Diartikan, diterjemahkan saja tidak. Tapi ala kulli hal kita menikmati. Makanya dikatakan oleh Syekhuna Khalil tadi, innama ya'rifu dhamir sahibud dhamir. Yang hadir hatinya di pengajian itu dia akan paham. Yang tidak hadir, ya tidak paham. Tidur atau kerjaannya. Nah, begitu. Itu mungkin itu saja. Ya, mudah-mudahan terima kasih terhadap Guru Abdus Salam telah meluangkan waktunya untuk wawancara singkat sedikit ini atas profil beliau. Mudah-mudahan sedikit profil beliau yang kita dapat ketahui mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ingat, kita siang hari ini collab ya bersama dengan Mahabbah Channel. Jangan lupa subscribe juga channel Mahabbah Channel dan channelnya Habib Fikir Banasan di Konten House Ilmu. Insya Allah video berikutnya kita akan menayangkan biografi dan profil daripada Pondok Pesantren Datu Ismail dan santri-santrinya. Insya Allah. Mungkin guru terima kasih telah meluangkan waktunya. Mungkin ini dapat kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.